pregunta, dime si vienes a mi cama, la fama me la fama, se la pasan encima, a mi cama, la fama me la fama, se la pasan encima, siento que soy mala. Sekarang ini baca apa? Iya, ada nih. Lagi baca artikel lagi tentang pandemi COVID-19 katanya. Di sini buat ternyata sampai sekarang masih banyak penelitian yang dilakukan meskipun pandeminya sudah selesai. Oh, serius? Bicara apa? Mau udah selesai pandeminya? Gimana itu? Justru sebaliknya ini banyak para ilmuwan masih terus mempelajari katanya. Di sini dibuat virusnya supaya kalau nanti muncul baru-baru dunia sudah lebih siap. Masuk akal juga ya, berarti berkembang terus lah ilmu pengetahuan itu ya? Ya, ilmu pengetahuan itu kan selalu tidak pernah berhenti. Selama masih ada pertanyaan yang belum terjawab, penelitian akan terus dilakukan oleh manusia. Itu aja sih. Oh. Aduh, capek kali ya kira-kira berpus, semuanya baru penuh. Kalian lagi bahas apa nih? Kami lagi bahas pandemi. Aduh, jangan bahas itu lagi deh. Ngeliat itu aku jadi kesal. Kenapa tuh? Kuliah online, Zoom, daring, semua tidak efektif. Bukan cuma kau sebenarnya merasakannya, semua mahasiswa juga pernah merasakannya. Wah, belum bokapnya bu, kira udah balik. Belum. Jadi sudah dulu ajak pulang. Oh, wah kalau dipikir-pikir pandemi mau banyak hal ya. Bahkan gua banyak cara kita belajar nih. Cara kita berkomunikasi, cara kita masyarakat memahami ilmu pengetahuan itu udah berbeda-beda sekarang. Nah, itu aku herannya. Kenapa pada saat pandemi banyak orang langsung percaya pada berita palsu tanpa harus memikirkan siapa penyebar berita para ilmuwannya? Itu pertanyaan bagus sebenarnya. Menurutku, karena tidak semua orang terbiasa memeriksa sumber informasi sebenarnya. Banyak orang yang langsung hanya percaya karena melihat postingan di media sosial atau sebagai macam lainnya yang tak jelas sumbernya itu. Aku masih ingat, waktu itu ada yang bilang virusnya tidak ada, nggak nyata. Ada juga yang bilang vaksin berbahaya, padahal semua itu belum tentu benar. Aku pernah nengok memang tetanggaku nolak dia vaksin karena ditahunya ada beberapa orang yang bilang sama dia vaksin berbahaya katanya. Lanjut dari tadi. Iyalah. Udah ya. Padahal dokter pun bilang aman itu dia pun vaksin. Kalau memang bawa katanya kan matilah dia ya kan pas vaksin ya kan. Itunya. Tepat sekali itu memang itu, betul. Ilmu pengetahuan itu hanya bisa bermanfaat jika masyarakat itu mau belajar dan mau menerima fakta berdasarkan bukti, bukan hanya katanya gitu. Kalau begitu, ilmu pengetahuan bukan hanya urusan ilmuwan. Betul. Semua orang juga punya tanggung jawab untuk memahaminya. Iya betul. Karena keputusan yang kita ambil setiap hari itu semua berkaitan sama ilmu pengetahuan. Seperti misalnya kita menjaga kesehatan, menjaga teknologi, memilih informasi yang benar, bahkan menjaga lingkungan. Aku jadi ingat dosen pernah bilang kayak gini,
Bangsa yang maju bukan hanya bangsa yang memiliki teknologi yang tinggi, tetapi bangsa yang masyarakatnya mau belajar dan mau menjaga diri dari semua penyakit atau teknologinya. Aku setuju. Walaupun masyarakatnya tidak mau belajar, teknologi canggih pun tidak bakal banyak membantu kita. Aku juga baru sadar, pandemi bukan cuma mengajarkan kita tentang kesehatan, tetapi juga mengajarkan diri kita tentang berpikir kritis. Benar, karena saat itu kita harus memilih mana informasi yang benar, mana yang hanya menakut-nakuti masyarakat, dan yang paling penting bagaimana kita selalu saling membantu di tengah situasi yang sulit. Nah, kalau berbicara soal saling membantu, menurut kalian bagaimana? Apakah sikap masyarakat Indonesia selama pandemi sudah mencerminkan oleh nilai-nilai Pancasila? Whatever you want, pakai. Tadi kan kita udah bahas ya kan, bagaimana ilmu pengetahuan membantu dunia menghadapi pandemi. Itu ada salah satu hal yang penting di situ yang kita bahas tadi. Apa itu? Menurut kalian, apakah ilmu pengetahuan aja sudah cukup untuk menyelesaikan semua masalah? Kalau menurut belum tentu. Karena yang menggunakan ilmu pengetahuan adalah manusia. Kalau manusianya tidak ada punya normal atau juga ilmu itu bisa disalahgunakan. Berat. Aku setuju. Misalnya teknologi internet di satu sisi itu sangat membantu untuk belajar, bekerja dan berkomunikasi. Tapi di sisi lain juga itu bisa dipakai untuk menyebar berita bohong atau penipuan. Berarti masalahnya bukan pada teknologinya, tetapi cara manusia menerjemahkannya. Benar sekali. Mengapa bangsa Indonesia memiliki Pancasila sebagai pedoman dalam bersikap dan bertindak? Pancasila bukan hanya dasar negara. Nilai-nilainya juga bisa menjadi pedoman dalam menggunakan ilmu pengetahuan. Aku penasaran. Coba jelaskan dulu masalah. Baik, kita mulai dari sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa. Menurut sila ini mengajarkan bahwa semua manusia menyadari bahwa ilmu itu dimiliki, itu semua itu dimiliki karena anugerah Tuhan. Ya, Ya. karena itu ilmu digunakan untuk hal yang baik juga. Benar, seorang dokter mengobati pasiennya dengan penuh keikhlasan juga sedang itu kayak ibaratnya kita melakukan sila pertama. Ya, betul. Dan bekerja bukan hanya memberi, karena juga karena merasa memiliki tanggung jawab moral. Begitu juga para peneliti. Mereka melakukan penelitian dengan jujur, tidak memalsukan data, dan tidak mengambil jalan pintas demi kepentingan pribadi. Berarti nilai kejujuran adalah bagian dari sila pertama. Tentu. Dalam penelitian ilmiah, kejujuran adalah sebuah hal yang sangat penting. Kalau data dipalsukan, hasil penelitian itu bisa menyesatkan banyak sekali orang. Contohnya adalah sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Menurutku, pandemi menjadi contoh nyata. Karena semua tenaga kesehatan berusaha menyelamatkan pasien tanpa membedakan siapapun mereka, agama, tradisi apapun itu. Aku pernah membaca kisah cerita seorang perawat yang tak bekerja meskipun keluarga sendirinya sedang sakit. Saat diwawancara dia berkata, kalau saya berhenti, siapa yang merawat pasien? Betul tidak? Kalimat itu betul-betul sangat untuk kita semua sebagai manusia yang membenci pada dokter pada masa COVID. Luar biasa. Aku tidak bisa membayangkan gimana situasi mereka pada saat itu. Karena itulah kita harus menghargai salah satu pihaknya, seperti ikut mengkontribusi bagi masyarakat, bukan hanya dokter dan pegawai. Ada petugas kebersihan rumah sakit, petugas ambulan, apoteker, analisis, laboratorium, semua yang memiliki peran penting. Kalau sila ketiga bagaimana? Persatuan Indonesia, menurutku ini sangat jelas terlihat seperti ini. Ya, baik komunitas yang menggalang donasi, ada yang membagikan makanan, masker, vitamin, bahkan tabung oksigen. Di lingkungan rumahku juga begitu. Waktu ada tetangga yang harus menjalani isolasi mandiri, warga bergantian untuk mengirimkan makanan kepadanya tanpa meminta imbalan. Sekarang kita keempat lah ya kan? Betul nggak?
Apakah ini dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan dalam permusyawaratan dan perwakilan? Menurut kalian apa hubungan dengan model? Apakah berkaitan dengan pemerintah yang membuat kebijakan? Nah, pemerintah tanpa bisa mengambil keputusan tidak hanya berdasarkan pendapat satu orang. Mereka meminta masukan dari dokter, ahli, epidemiologi, penelitian, ekonom, dan berbagai pihak lainnya. Karena setiap keputusan memiliki dampak yang besar. Kalau sekolah ditutup, pendidikan terganggu, ya kan? Yoi. Nah, kalau semuanya dibuka, risiko penularan meningkat. Maka harus pertimbangkan dengan matang. Artinya, dalam menghadapi masalah besar musyawarah harus penting. Keputusan yang baik dari pertimbangan dari berbagai sudut pandang bahas. Aku baru mengerti sekarang. Ternyata musyawarah tidak hanya dilakukan oleh lingkungan RT atau sekolah. Dalam pemerintahan, prinsip musyawarah juga tetap ada. Betul. Kita bahas yang kelima. Nah, sekarang sila terakhir itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurutku, ini berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang harus bisa dinikmati semua orang. Nah, baik masyarakat kita di kota manapun daerah terpencil sama-sama berhak mendapat layanan kesehatan. Meskipun masih banyak tantangan ya. Ya, masih ada daerah yang kekurangan tenaga kesehatan atau fasilitas. Karena itulah kita sebagai generasi muda harus memikirkan solusi, bukan kasih kritik menambah masalah. Ya, misalnya yang menciptakan inovasi teknologi kesehatan, aplikasi edukasi masyarakat, atau penelitian yang bermanfaat. Berarti ilmu pengetahuan juga bisa menjadi alat untuk mewujudkan keadilan sosial. Tepat sekali. Kalau ilmu digunakan untuk membantu semua lapisan masyarakat, maka manfaatnya akan dirasakan secara merata. Just trust me, you'll be fine. And when I'm back in Chicago, I feel it.